Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Hari yang kita perlu bersyukur karena kita semua tetap terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita memulai dengan memuji Tuhan, dengan pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita sudah merasakan, mengalami kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Nah, Tuhan yang begitu baik kepada kita menginginkan kita untuk selalu memuji Tuhan, kita selalu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita melanjutkan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang sangat indah bagi Tuhan, untuk Tuhan, yaitu Bersinar Bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Bapa, kami bersyukur kami boleh memulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berbicara kepada kami masing-masing, membuat kami bisa mengerti, Roh Kudus-Mu menuntun kami mengerti firman-Mu yang kami akan baca dan kami akan dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah juga kami dari segala dosa kami, supaya doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab
itu diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat, dilanjutkan lagi dengan ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Selanjutnya ayat yang ke-10. "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ada seorang bayi Ibrani dari suku Lewi. Nah, ayah bayi itu adalah Amram, bapak Amram dan ibunya Yokebed. Nah, bayi itu punya saudara yang lain juga, namanya Harun dan Miriam. Nah, waktu bayi itu dilahirkan di Mesir, pada waktu itu keadaan dan kondisi orang Israel, orang Ibrani di Mesir itu sangat menegangkan. Karena apa? Karena ada perintah dari Raja Mesir, Raja Firaun, bahwa setiap bayi laki-laki Ibrani yang dilahirkan itu harus dibunuh. Kalau bayi perempuan dibiarkan hidup, tapi kalau laki-laki harus dibunuh, adik-adik. Lalu artinya bahwa bayi ini juga, karena bayi ini laki-laki, dia juga harus dibunuh. Nah, adik-adik, mengapa Raja Firaun itu berbuat seperti itu? Karena pada waktu itu di Mesir, orang Israel itu sudah bertambah banyak, makin hari makin bertambah banyak, lebih banyak daripada bangsa Mesir sendiri. Itu penyebabnya. Nah, sekarang apakah orang tua bayi itu mau bayinya yang sehat, yang elok, yang cantik itu akan dibunuh? Tentunya tidak mau ya adik-adik ya. Bayi itu pasti tidak mau dibunuh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibunya itu menyimpan bayi itu selama 3 bulan. Ibu Yokebed menyimpan bayinya yang disayangi itu selama 3 bulan di rumahnya. Tapi tentunya bayi yang sehat tambah lama tambah bertumbuh besar. Tambah lama tidak bisa diam. Lama-lama bisa ketahuan dengan petugas dan terancam untuk mati dibunuh. Adik-adik, apa rencana ibunya? Nah, ibunya mengambil sebuah peti dari pandan, lalu diberi gala-gala dan ter, kemudian menaruh bayinya itu di dalam peti itu.
Lalu selanjutnya peti itu dibawa dan ditaruh di antara teberau, yaitu tumbuhan yang tumbuh di pinggiran sungai Nil, sungai tempat putri Firaun itu mandi. Adik-adik, sementara itu bayi itu diawasi dari jauh oleh kakaknya namanya Miriam. Nah, Miriam melihat dari jauh apa kira-kira yang akan terjadi dengan bayinya, adiknya itu. Lalu ternyata putri Firaun itu yang dia lagi mau mandi di sungai Nil melihat peti itu dan tertarik dengan peti itu lalu mengambilnya. Adik-adik, nah saat itulah kakaknya bayi itu Miriam datang. Dia yang rajin itu, Miriam yang berani itu datang dan memberi usul kepada putri Firaun untuk membawakan pengasuh bagi bayi. Adik-adik, ternyata putri Firaun itu setuju dan usul Miriam itu diterima. Putri itu lalu memberikan nama kepada bayi itu Musa. Adik-adik, Musa itu diberi nama oleh putri Firaun yang berarti karena aku telah menariknya dari air. Itu adik-adik arti dari kata Musa. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Musa. Nah, selain putri Firaun itu memberi nama, putri Firaun itu juga memberikan uang kepada ibu pengasuh bayi yang adalah ibu dari Musa sendiri, ibu dari Miriam. Diberi uang untuk bisa merawat Musa dan menyusui Musa. Adik-adik, lihat pertolongan Tuhan begitu ajaib, tepat waktu bagi orang tua Musa dan juga bagi keluarga Musa, bahwa Tuhan menjawab doa dan harapan mereka supaya bayi yang bernama Musa itu tidak mati dibunuh, tetapi tetap hidup, karena tentunya mereka sangat menyayangi. Harun dan Miriam sangat senang mendapatkan adik yang baru lagi, sehingga mereka menjadi 3 bersaudara. Nah, setelah Musa sudah besar, dikembalikan kepada putri Firaun di istana, dan Musa dididik di istana, bertumbuh menjadi seorang yang gagah, yang kuat, dan dia berkuasa dalam perkataannya dan perbuatannya. Selanjutnya bagaimana adik-adik? Pada waktu Musa sudah dewasa, walaupun dia anak putri Firaun dan tinggal di istana, ternyata Musa itu tidak lupa asal usulnya. Musa itu ingat dia itu adalah orang Ibrani. Musa itu tidak seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Dia itu ingat selalu bahwa dia adalah seorang Israel. Nah, Musa itu mau berbuat baik kepada orang-orang Ibrani yang pada waktu itu diperbudak di Mesir. Nah, satu waktu Musa mau membela seorang Ibrani yang dipukul oleh orang Mesir. Tetapi Musa yang gagah dan kuat itu memukulnya terlalu keras adik-adik, sehingga orang Mesir itu mati. Akibatnya apa adik-adik? Akibatnya adalah dia mau dibunuh oleh Raja Mesir, oleh Firaun. Sehingga apa yang dilakukan Musa? Musa lari adik-adik. Musa melarikan diri meninggalkan istana dan juga keluarganya di Mesir. Musa pergi jauh sampailah dia ke tempat yang bernama Midian. Nah, di Midian itu ketika Musa sedang duduk di pinggir sumur, mungkin dia lagi berpikir, wah saya mau istirahat dulu, capek jalan jauh. Atau mungkin dia pikir, wah saya mau makan apa ya? Nah, tiba-tiba ada 7 perempuan anak dari Imam Yitro datang mendekatinya, melihat di dekat sumur. 7 perempuan itu rupanya mau mengambil air. Nah, pada saat itulah Musa membantu. Musa yang mau menolong, yang gagah itu membantu menimba air dan memberi minum kepada ternak-ternak mereka.
Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya ayah dari 7 perempuan itu senang banget dengar cerita seperti itu. Lalu diajaklah Musa ini tinggal di Midian. Musa menjadi penggembala kambing. Bahkan pada akhirnya dia menjadi anak mantu dari Imam Yitro. Dan dia mempunyai 2 orang anak. Istrinya namanya Ibu Sipora dan anaknya bernama Gersom dan Eliezer. Lihat adik-adik, Tuhan menyediakan semua kebutuhan Musa. Tuhan memberikan pekerjaan dan juga Tuhan memberikan Musa seorang istri dan keluarga di Midian. Adik-adik, sambil bekerja sebagai penggembala, pada suatu hari Musa sedang menggembalakan kambing, lalu dia sampai di gunung Horeb. Dia melihat ada api yang keluar dari semak duri. Nah, semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ajaib bukan adik-adik? Menyala tapi tidak dimakan api. Nah, itu satu penglihatan yang luar biasa, menarik perhatian Musa. Lalu Musa mendengar dari semak duri, semak-semak itu ada yang memanggil namanya. Rupanya itulah suara Tuhan yang memanggil Musa. Tuhan lalu mengutus Musa kembali lagi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, Musa tentunya bertanya-tanya, sebab apa? Sebab pada waktu itu Musa sudah berumur sekitar 80 tahun adik-adik. Dan Musa juga mengaku bahwa dia itu tidak pandai bicara. Mungkin karena seringnya bergaul, berada di padang bersama dengan ternak ya. Karena namanya juga pekerjaannya penggembala ya, puluhan tahun penggembala. Adik-adik, sudah pasti juga Raja Firaun itu tidak mau membiarkan bangsa Israel yang menjadi budaknya itu keluar dari Mesir. Tapi dengan kuasa Tuhan dan juga tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Musa di depan Raja Firaun, maka terpaksalah Raja Firaun itu membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Apalagi adik-adik, ada 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir. Bangsa Israel aman-aman saja, tapi bangsa Mesir itu diberi tulah, ada 10 adik-adik. Dan 10 tulah itu yang paling menyakitkan Raja Firaun adalah karena pada tulah yang ke-10 anaknya yang sulung itu mati adik-adik. Bersama dengan semua anak sulung orang-orang Mesir pada waktu itu, dalam 1 hari mati semuanya. Kecuali bangsa Israel, anak-anak sulung bangsa Israel, ternaknya orang Israel itu hidup, tidak ada yang mati. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Israel yang berjumlah itu sekitar 2 juta orang Israel, orang Ibrani itu keluar dari Mesir. Pada waktu itu dihitung memang ada 600.000 laki-laki. Lalu perempuan dan anak-anak belum dihitung. Jadi begitu dihitung total sekitar 2 juta adik-adik. Beda-beda tipis, mungkin kurang mungkin lebih. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Raja Mesir? Menyesal pasti dia ya. Betul adik-adik. Raja Mesir itu menyesal, dia berubah pikiran. Lalu apa? Lalu dia kejar lagi tuh bangsa Israel dalam perjalanan. Dia kejarnya pakai kereta yang cepat, kereta kuda. Sementara bangsa Israel ini, mereka yang ribuan itu, rombongan besar itu hanya berjalan kaki adik-adik. Bisa dibayangkan, pasti bisa terkejar bukan? Nah, waktu bangsa Israel dengar ada satu pasukan datang mengejar, mereka lalu berteriak kepada Musa, berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Nah, pada waktu itu mereka sedang berada di pinggir laut adik-adik, sehingga tidak bisa lari kemana-mana. Di depan mereka laut, di belakang ada pasukan Raja Mesir. Itu artinya apa? Itu artinya mereka bagaikan diperangkap, sebentar lagi semuanya akan dibunuh mati. Tetapi apa yang terjadi adik-adik?
Tuhan mendengar doa Musa dan juga orang Israel yang berteriak berseru pada Tuhan, tolong. Dan Tuhan memang menolong. Pada waktu itu Musa berdoa, Musa mengulurkan tangan dan Musa mengangkat tongkatnya itu, mengulurkan tangan ke laut Teberau. Dan apa yang terjadi adik-adik? Peristiwa yang ajaib terjadi. Laut di depan mereka itu terbelah dua adik-adik. Dan kalau laut terbelah dua, adik-adik bayangkan di situ bisa terjadi seperti ada jalan, dan itulah jalan di mana bangsa Israel itu akan keluar. Mereka menyeberang melalui jalan di tengah laut yang Tuhan siapkan, yang terjadi begitu cepat, dan semua mereka menyeberang dengan selamat. Bagaimana dengan musuh di belakang? Musuh di belakang mengejar dan mereka terperangkap di laut. Mereka semuanya mati di laut. Adik-adik sekalian, selama perjalanan juga menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, adik-adik bisa membaca di bagian-bagian firman Tuhan banyak. Kakak ceritakan secara singkat saja bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Menu makan pagi apa adik-adik? Ada mana yang turun dari surga setiap hari. Mana itu seperti kue madu, katanya seperti kue madu. Pasti enak ya, kalau dengar madu ada manisnya. Lalu kalau makan sore juga Tuhan berikan. Menunya apa adik-adik? Menunya burung puyuh. Burung puyuh itu adalah unggas daratan yang kecil tapi gemuk. Enak itu adik-adik. Ya, itulah makanan yang disiapkan, diberikan oleh Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Selanjutnya juga Tuhan memberikan kasut, pakaian juga tidak pernah rusak selama mereka melakukan perjalanan menuju tanah yang Tuhan janjikan. Bahkan ketika mereka butuh air, Tuhan juga memberikan air melalui Musa. Musa mengetuk gunung batu, air keluar dan semua bangsa Israel beserta ternaknya bisa minum sepuas-puasnya, air jernih, air segar. Adik-adik, kalau malam bagaimana? Kalau malam Tuhan siapkan juga ada tiang api, dan kalau siang ada Tuhan berikan tiang awan untuk menuntun mereka di perjalanan, untuk menerangi, untuk mengarahkan perjalanan mereka. Dan dalam melakukan tugas tanggung jawab yang besar itu, ketika Musa mentaati perintah Tuhan, dia juga ditemani, Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun dan Nabiah Miriam, kakaknya. Jadi mereka bertiga, kakak beradik ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menuntun, membimbing bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Adik-adik, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah karena Tuhan juga memberikan hukum Taurat melalui Musa, melalui Nabi Musa memberikan hukum Taurat, yaitu 10 perintah yang Tuhan tulis sendiri pada 2 loh batu, supaya Musa, Nabi Musa mengajarkan kepada orang Israel. Adik-adik, Nabi Musa memimpin bangsa Israel itu selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Dan Nabi Musa setia sampai tua, sampai usianya sudah 120 tahun dia masih melayani Tuhan. Tetapi ternyata adik-adik, Nabi Musa itu dan juga Nabi Harun dan Nabiah Miriam tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik, mereka meninggal sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Nabi Musa itu kondisinya masih kuat, 120 tahun masih jalan kaki. Kan mereka berjalan ya adik-adik, mereka berjalan kaki, mereka bergerak terus menuju tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan satu waktu menyuruh Nabi Musa itu naik ke gunung Nebo untuk melihat keindahan tanah Kanaan.
Jadi adik-adik, Musa hanya diizinkan untuk melihat tanah Kanaan saja. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tuhan juga menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa akan mati. Suatu hal yang sangat istimewa dari Tuhan. Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu. Bahkan setelah Nabi Musa mati, adik-adik di usianya yang ke-120, Tuhan jugalah yang memakamkan Nabi Musa. Sampai sekarang hanya Tuhan yang tahu di mana letak makamnya Nabi Musa. Tidak ada yang tahu karena Tuhan sendiri yang memakamkan Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang setia, melayani Tuhan, mentaati Tuhan sampai akhir hidupnya. Adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Musa ini? Pertama adik-adik, Tuhan adalah penjaga, Tuhan adalah pemelihara kita sejak dari kecil. Bahkan sejak dari kandungan ibu. Lihat kisah Nabi Musa. Sejak kecil Tuhan menjaga sampai kepada akhir hidupnya. Tuhan yang menjaga, melindungi Nabi Musa. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kehadiran dan tuntunan Tuhan Yesus itu melebihi perlindungan dan pengawasan orang tua di rumah dan di mana saja. Mengapa? Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan di surga itu tidak pernah tidur dan tidak pernah istirahat adik-adik. Selalu memperhatikan, selalu akan menolong, terbuka terus untuk memberikan pertolongan kepada kita. Itu pelajaran yang kita bisa lihat ketika Nabi Musa menuntun menjalani hidupnya 120 tahun. Banyak sekali mujizat, banyak sekali hal yang Tuhan lakukan menolong Nabi melakukan kehendak Tuhan. Itu pelajaran yang paling berarti yang harus kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Selanjutnya ada lagi pelajaran yang kita bisa dapat, yaitu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita masing-masing, rencana yang terbaik, termasuk kepada kita yang masih kecil. Adik-adik, hanya dengan bertekun, kita berdoa, kita akan mendapat dan mengetahui kehendak Tuhan. Kita baca firman Tuhan, Alkitab kita baca, nah kita akan dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, pelajaran selanjutnya yang terakhir adalah seperti keluarga Bapak Amram, Ibu Yokebed, Harun, Miriam dan Musa, itu semuanya melayani Tuhan mereka semuanya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabiya Miriam, semua melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka, sampai mereka tua. Bukan berarti di rumah keluarga Bapak Amram ini itu semuanya serba beres, serba oke, serba lancar. Tidak adik-adik, mereka pun menghadapi penderitaan, mempunyai masalah dan bahkan juga pernah gagal mereka. Mereka pernah juga melakukan kesalahan. Mereka manusia seperti kita juga, adik-adik ya. Dan terakhir adalah adik-adik, ingat peran Miriam di dalam keluarga. Sejak kecil Miriam itu sudah rajin menolong orang tua, dia juga menjaga adiknya. Adik-adik, bagi yang punya adik atau yang belum punya adik, kita tetap harus rajin menolong orang tua, menjaga adik. Karena apa adik-adik? Karena di dalam keluarga adalah tempat yang terbaik untuk bertumbuh. Kita bisa saling mengasihi, memperhatikan, menguatkan, dan juga saling mendoakan. Itu di dalam keluarga. Apalagi dengan keadaan sekarang, kita lebih banyak di rumah. Itulah waktu, tempat yang terbaik untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saling mengasihi. Adik-adik ingat, Allah yang memperhatikan Musa adalah Allah yang memperhatikan kita juga.
Nabi Musa dipanggil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir beribadah kepada Tuhan. Nah, kita juga adik-adik dipanggil untuk membawa keluarga kita setia beribadah kepada Tuhan dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik, demikianlah pelajaran yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Musa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kita semakin setia, semakin mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah ayat hafalan yang diberikan minggu yang lalu sudah bisa dihafalkan? Nah, hari ini kita mendapatkan ayat hafalan lagi ya, supaya kita semakin belajar melalui firman Tuhan. Kali ini ayat hafalannya ada di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu sangat indah untuk kita hafalkan adik-adik ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami belajar tentang kehidupan Musa yang mengalami kasih karunia, pertolongan, pemeliharaan daripada Tuhan yang begitu sempurna sejak kecil sampai masa tuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kami juga mengalami kasih karunia-Mu seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Biarlah kami mengalami belas kasihan, pertolongan Tuhan terus menerus sejak masih kecil sampai masa yang akan datang. Tuhan tetap terus menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tahu sering kami gagal, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, menguatkan kami untuk taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari Minggu dengan doa, dan selanjutnya kita akan doa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami pada hari Minggu ini ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh beribadah walaupun hanya dari rumah. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara hidup kami hari demi hari. Demikian juga orang tua kami, keluarga kami yang selalu bersama-sama setia di rumah, selalu bersama-sama membimbing,
menolong, mencukupkan, menyediakan kebutuhan-kebutuhan di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Kami bersyukur, kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati semua orang tua kami, semua anak-anak kami di rumah dimanapun mereka berada. Tetap setia kepada Tuhan, tetap menantikan pertolongan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, dan hidup taat kepada Tuhan, dan hidup menyenangkan Tuhan selama masa yang sulit, selama masa ada pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati supaya bangsa kami tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Pemerintah kami yang Tuhan percayakan, memerintah bangsa kami, Tuhan juga berkati. Beri hikmat, beri kesehatan, beri perlindungan dari segala usaha si jahat yang mau mengacaukan, menghancurkan bangsa kami. Tolonglah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, biarlah dari bangsa kami ini juga hadir puji-pujian kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mendoakan gereja kami juga supaya Tuhan memberkati semua yang melayani di gereja, supaya semua pelayanan tetap dilakukan walaupun hanya dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.